Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah ya rabbal alamin. Dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh ketentraman, maka marilah kita lanjutkan satu kajian tanggung jawab orang tua terhadap anak. Kewajiban orang tua terhadap anak. Anak merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Anak tentu menjadi kebanggaan orang tua. Anak tentu telah mendapatkan kasih sayang dari sang orang tua. Anak tentu telah mendapatkan doa dari orang tua. Pasti akan didoakan menjadi anak yang soleh. Pasti anak didoakan menjadi anak yang soleh, sehat, panjang umur. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh atau solehah, yang suatu saat akan menggantikan posisi orang tua, melanjutkan cerita orang tua, bahkan menjadi pelanjut cerita perjuangan orang tua. Maka harapan anak-anak kita bersama lebih baik daripada kedua orang tuanya. Akhlaknya lebih baik, ibadahnya lebih baik, bahkan pendidikannya lebih tinggi dibanding dengan orang tua. Boleh saja ada seorang anak orang tua keduanya adalah belum lulus SD, belum lulus SMI. Itu di masa lampau, di masa yang lalu. Tapi boleh jadi saat ini seorang ibu dan anak, seorang anak dari ibu dan bapak bisa berpendidikan doktor. Boleh jadi. Tapi apapun pendidikannya, maka bekali dengan ilmu pengetahuan, bekali dengan pengetahuan agama, agar pendidikan yang dibekalkan kepada anak, yang diberikan kepada anak, dapat memuaskan secara batin, membahagiakan kepada orang tua. Maka ada pesan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibni Abbasin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala akrimu awladakum wa ahsinu adabahum, rawahu Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan khusus untuk orang tua. Qala akrimu awladakum wa ahsinu adabahum, rawahu Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimu auladakum, muliakanlah anak-anakmu, wa ahsinu adabahum, perbaikilah adab mereka, perbaikilah akhlak mereka. Dua pesan khusus ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita kaji lebih lanjut bagaimana refleksi memuliakan anak. Pada saat dalam kandungan, pasti anak telah mendapatkan doa dari kedua orang tuanya.
Jadi kelahirannya sudah dinantikan dengan penuh doa dan keselamatan. Ya Allah, anak yang dalam kandungan kami, kata sang ibu, sempurnakan ya Allah, sebagaimana hamba yang kau sempurnakan. Orang tua juga begitu, si bapak mendoakan ketika mencari rezeki, apapun yang dikerjakan dengan asas halal. Bapak mencari rezeki yang halal tentu ingin memberikan nafkah kepada anak yang masih dalam kandungan pun juga didoakan oleh ayah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, anak yang masih dalam kandungan ya Allah, sempurnakan ya Allah, sehatkan ya Allah. Ketika sudah sampai waktunya lahir, beri kelancaran ya Allah, lahir dalam keadaan sempurna. Begitu lahir disambut dengan kalimat tauhid, lalu disambut dengan adzan. Orang tuanya membacakan adzan, kemudian di telinga kiri dibacakan iqamah. Ini pertanda kelahiran sang anak bagi orang tua adalah sebagai kebahagiaan, membanggakan, makanya disambut dengan doa. Maka proses berikutnya Nabi memberikan satu anjuran. Nabi menyampaikan nasihat khusus orang tua. Akrimu auladakum, muliakan anak-anakmu. Muliakan tentu menempatkan anak ya dalam posisi mendapatkan kemuliaan dari orang tua. Kemuliaan itu boleh jadi melalui proses pendidikan. Maka di masa anak telah dibekali dengan tauhid. Boleh jadi orang tuanya ia melakukan salah satu proses nilai-nilai tauhid kepada anaknya yang masih kecil. Allah Tuhan saya Allah, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Allah Tuhan saya Allah, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu salah satu lagu-lagu nilai tauhid yang dikumandangkan, yang diperdengarkan kepada anak kita yang masih anak-anak. Terus dilakukan sebuah interaksi sosial, ada nilai-nilai tauhid yang diberikan. Cara memuliakan tentu tidak lain anak kita beri pelajaran pendidikan yang benar, disekolahkan sejak dini, dititipkan pada lembaga pendidikan PAUD atau pendidikan PAUD, setelah itu dilanjut pada pendidikan TK, setelah itu dilanjut pada pendidikan SD atau MI, dilanjutkan dengan SMP atau MTS, habis itu dilanjutkan pada MA, SMA atau SMK, bahkan dilanjutkan pada pendidikan tinggi. Orang tuanya punya cita-cita, anak saya harus sarjana. Itu sangat mulia, karena
Dalam dunia pendidikan, anak kita pasti dimuliakan, dibekali dengan dua proses yang sangat bagus. Pertama, proses pengajaran di sekolah. Para guru punya idealisme yang luar biasa bagaimana menjadikan anak kita pinter, cerdas dengan multi metode. Pinter, cerdas, terampil, bagaimana dengan multi strategi pembelajaran, bahkan multimedia, yang saat ini boleh jadi medianya adalah media teknologi di masa sekarang. Setelah itu ada proses pendidikan. Anak kita dibentuk karakter dengan contoh-contoh yang terbaik dalam dunia pendidikan. Mereka dididik dengan cara bagaimana mereka mampu melihat, mampu mendengar, dan menyaksikan keteladanan dalam dunia pendidikan, dibentuk karakternya. Maka proses berikutnya, kata Nabi, wa ahsinu adabahum, perbaiki adab atau akhlaknya. Maka dua kegiatan yang menjadi tanggung jawab orang tua sebagaimana Nabi telah menyampaikan. Yang pertama adalah lakukan proses pada anak, pada proses yang menjadikan anak mulia. Dimuliakan dengan ucapan, dimuliakan dengan belayan kasih sayang, diperlakukan anak sebagaimana hak anak yang terbaik yang didapat dari kedua orang tuanya, atau melalui proses pendidikan. Ya, demikian pula tuhsinu adabahum, perbaiki akhlak anak-anak kita. Maka terus menerus Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari bersama-sama kerjasama antara keluarga dengan dunia pendidikan bersama para guru di sekolah. Pendidikan yang baik ketika ditanamkan di sekolah, maka harus ditindaklanjuti di tengah keluarga. Pendidikan yang baik di tengah keluarga, maka dikembangkan di sekolah. Kedua ini sama-sama lembaga. Di rumah termasuk lembaga pendidikan informal, di sekolah pendidikan formal. Maka saling menunjang, saling memberikan contoh yang terbaik. Sang guru idealismenya tinggi, orang tua juga punya idealisme yang tinggi. Apa itu? Proses menjadikan anak menjadi orang yang mulia. Mulia salah satunya dibekali anak dengan pelatihan nilai-nilai ketakwaan. Akrimu auladakum, muliakan anak-anakmu. Wahsinu adabahum, perbaiki akhlak anak-anak kita. Dua pesan khusus Nabi Muhammad SAW, ya, ini harus dijaga. Harus kita saling mengingatkan bahwa anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bekali dengan pengetahuan. Apa itu pendidikan umum, tapi jangan lupa pendidikan agama. Jangan lupa pendidikan agama, karena memang pelajaran agama yang seharusnya ditanamkan lebih dulu kepada anak sebelum mengenal ilmu IPS, sebelum mengenal ilmu eksak, sebelum mereka mengenal ilmu sains dan teknologi. Agama yang harus dibekali terlebih dahulu kepada mereka agar mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar anak kita mengenal kepada sang nabinya, Nabi Muhammad SAW. Karena tentu bimbingan sang guru adalah
anak kita tidak mungkin mengenal Allah tanpa bimbingan sang guru pendidikan agama. Mari bersama-sama pesan Rasulullah secara khusus, muliakan anak dan perbaiki akhlak mereka, menjadi kesatuan antara tugas orang tua dengan tugas guru di sekolah, menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan. Selamat dan sukses, dan tingkatkan pelayanan kita, tingkatkan kepedulian kita, tingkatkan kasih sayang kita terhadap anak. Mari kita jaga, selamatkan mereka dalam kehidupan dunia milenial sekarang. Selamatkan mereka dari berbagai tantangan. Tetaplah menjadi anak yang soleh atau soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.